Timnas Indonesia tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi pada hari Jumat waktu setempat. Skuad asuhan Patrick Kluivert bersiap menjalani pertandingan grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menghadapi Arab Saudi pada 9 Oktober dan Irak pada 12 Oktober. Dua puluh 29 pemain Timnas Indonesia disiapkan untuk menghadapi laga kontra Arab Saudi dan Irak pada babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 15 pemain kini telah tiba di Jeddah, sementara 14 lainnya akan menyusul sebelum laga pertama tanggal 9 Oktober mendatang. Pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert secara resmi memanggil 29 pemain untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah Mister Gawang Martin Paes kembali masuk skuad setelah sempat absen pada FIFA Matchday akibat cedera. Emil Audero juga masih menjadi pilihan utama ditemani kiper Persebaya Surabaya Hernando Ari Sutaryadi. Lalu yang terbaru ada kiper Borneo FC Nadeo Argawinata yang dipanggil jelang keberangkatan Timnas Indonesia ke Arab Saudi. Kevin Dix, Justin Hubner, Jay Etzes, Rizky Ridho dan Jordi Amat menghiasi lini belakang skuad Garuda. Di posisi sayap, duet pemain Buriram United Sandy Walsh dan Shane Patinama masuk dalam daftar skuad. Pemain Persib Eliano Reinders juga dipanggil Kluivert. Sementara itu Dean James dan Calvin Verdong juga masih menjadi pilihan utama. Di lini tengah, Kluivert memanggil sejumlah nama termasuk trio Persib yaitu Tom Haye, Mark Klok, dan Beckham Putra. Menariknya dalam daftar lini tengah, tidak ada nama Marcelino Ferdinand yang biasanya menjadi langganan Timnas. Di lini depan, penyerang sayap yang membela FC Utrecht Miliano Jonathans dipanggil dan siap memperkuat Timnas Indonesia dalam putaran keempat nanti. Selain itu, Ole Romani akhirnya kembali membela Timnas setelah sempat absen akibat cedera. Mauro Zylstra juga dipanggil kembali Kluivert setelah tampil cukup apik pada FIFA Matchday September lalu. Skuad Garuda akan mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Arab Saudi. Indonesia berada di grup B dengan tuan rumah Arab Saudi serta Irak yang akan digelar pada 9 Oktober hingga 12 Oktober mendatang. Pemirsa, untuk mengetahui kekuatan skuad Garuda jelang laga pembuka kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran keempat melawan Arab Saudi, langsung saja kita berbincang dengan pengamat sepak bola, ada Bung Akmal Marhali. Selamat sore Bung Akmal. Selamat sore Alista, salam sepak bola. Salam sepak bola. Bung, kalau dilihat dari latihan perdana yang digelar hari ini, Ole ini sudah terlihat ikut bergabung. Mungkinkah Ole ini akan diandalkan pelatih Patrick Kluivert? Ya, yang pertama adalah kita harus berterima kasih karena akhirnya Ole Romani sembuh dari cedera dan sudah mulai berlatih. Artinya ini kabar baik buat tim nasional Indonesia karena bagaimanapun Ole Romani adalah salah satu andalan kita untuk di lini depan. Dari 4 pertandingan 3 gol telah diciptakan oleh Ole Romani. Tapi kabar buruk juga kan datang untuk timnas kita di mana Emil Audero tidak bisa bergabung karena cedera. Ditambah lagi beberapa pemain yang tampil di Eropa juga belum bisa bergabung, baru akan bergabung mulai Senin. Nah, ini akan menjadi problem tersendiri tentunya buat tim nasional Indonesia karena pemain yang sudah hadir di Arab Saudi tidak dalam komposisi yang komplit, akan sangat sulit buat Patrick Kluivert untuk meramu tim sekaligus juga aklimatisasi cuaca.
karena bagaimanapun yang di Eropa akan datang ke Timur Tengah dengan cuaca yang berbeda, butuh waktu adaptasi dan aklimatisasi. Ini berbeda dengan tuan rumah Arab Saudi misalnya yang mereka sudah bersiap jauh hari dan tim mereka sangat komplit. Hanya ada satu pemain mereka yang bermain di Eropa, yakni di AS Roma, Abdul Samad, sementara lainnya main di liga domestik mereka. Begitupun juga dengan Irak. Dan pastinya Patrick Kluivert punya tugas yang tidak ringan ya, karena ini pertandingan hanya sekali, tidak home away. Artinya masa depan kita untuk bisa lolos ke Piala Dunia hanya ditentukan dalam rentang waktu 180 menit. 90 menit melawan Arab Saudi, 90 menit melawan Irak dengan berbagai problem yang kita hadapi saat ini. Tapi Bung, kalau misalkan kita lihat untuk saat ini baru 15 pemain yang bergabung dan 14 pemain lainnya nanti akan menyusul begitu. Akankah cukup Bung latihan dalam durasi 4 hari? Terlebih tadi Anda sempat jelaskan bahwa suhu dan iklim ini kan berbeda, jadi mereka juga butuh penyesuaian, butuh adaptasi. Ya betul, ini adalah salah satu problem yang dihadapi oleh tim nasional kita. Berbanding dengan Arab Saudi dan Irak yang pastinya mereka sudah sangat mengenal cuaca dan juga iklim di Timur Tengah ya. Sementara kita walaupun misalnya kita negara tropis tapi cuaca panas di Timur Tengah berbeda dengan di Indonesia, dan yang bermain di kompetisi domestik kan hanya 12 pemain dari total 29 pemain yang dipanggil, termasuk Arya dari kiper dari PSM yang juga dipanggil untuk setidaknya jaga-jaga terhadap kiper Emil Audero yang tidak bisa hadir. Nah ini pastinya akan kita punya pengalaman misalnya main di Qatar waktu Piala Asia, kemudian main di Arab Saudi di babak ketiga lalu. Bagaimana kita juga butuh waktu untuk aklimatisasi cuaca, khususnya untuk pemain-pemain yang main di Eropa. Dan ketika Piala Dunia di Arab Saudi misalnya, bagaimana tim-tim dari Eropa itu agak kesulitan untuk aklimatisasi cuaca. Dan ini juga pastinya akan dialami oleh tim nasional kita. Karena itu saya pikir waktu kita sangat mepet sekali, hanya rentang 4 atau 3 hari untuk aklimatisasi cuaca dan juga adaptasi terhadap iklim. Belum lagi juga chemistry pemain juga saya belum melihat chemistry yang benar-benar sudah kuat ya, karena bagaimanapun di 2 uji coba terakhir Patrick Kluivert baik itu melawan Cina Taipei maupun Lebanon masih mencari-cari formasi terbaik untuk menghadapi partai final, saya katakan melawan Arab Saudi dan juga melawan Irak nanti. Dan ini pastinya harus menjadi catatan tersendiri buat Patrick Kluivert dan para asisten pelatihnya, bagaimana membuat tim ini dalam waktu singkat menjadi tim yang solid, kuat di belakang, kreatif di tengah, dan juga tajam di depan. Karena hanya kemenangan yang bisa mengantarkan kita lolos ke Piala Dunia. Bung, berbicara mengenai chemistry untuk posisi kiper, ini Kluivert memanggil Arya. Nah, apakah memungkinkan Arya menggantikan Emil Audero yang cedera? Karena di media sosial ini banyak sekali narasi bahwa Indonesia ini krisis kiper. Nah, ini bagaimana tanggapannya, Bung? Ya betul, barangkali juga kalau seandainya Martin Paes juga tidak bisa tampil karena dalam kondisi cedera, ya kiper di bawah mistar gawang kita adalah kiper-kiper lokal. Ada Hernando Ari dari Persebaya, ada kemudian Nadio Argawinata dari Borneo FC, ada juga Arya dari PSM Makassar. Tapi kalau menurut saya Arya mungkin dipersiapkan untuk sekedar jaga-jaga. Kiper kalau seandainya Emil Audero dan Martin Paes tidak bisa tampil, persaingan ada di 2 kiper senior ya, yakni Hernando Ari dan Nadio Argawinata. Kalau kita lihat statistik di liga, Nadio Argawinata sebenarnya lebih punya pengalaman dan juga lebih matang. Bahkan di liga dari 6 penampilan bersama Borneo FC, tim mereka selalu meraih kemenangan. Kemudian 3 kali clean sheet Nadio Argawinata di 6 pertandingan, 3 kali kebobolan, dengan menjadikan tim Borneo FC sebagai tim dengan kebobolan terendah di Super League yang baru berjalan 6 pertandingan ini. Artinya secara mental, secara fisik, kemudian juga secara adaptasi terhadap permainan di dalam sebuah pertandingan yang sangat berat ini, Nadio mungkin menurut saya adalah kiper yang bisa menjadi pengganti absennya Audero Mulyadi dan juga Martin Paes.
dengan pelapisnya tentunya Hernando Ari. Sementara Arya saya pikir hanya dipersiapkan untuk mencari pengalaman karena usianya juga masih sangat muda. Sebagai pemain muda dibawa ke Arab Saudi untuk setidaknya merasakan atmosfer sebuah pertandingan besar. Baik, siapapun nanti kipernya diharapkan Indonesia bisa melaju dan melenggang ke Piala Dunia 2026. Terima kasih banyak Bung Akmal atas waktunya sudah berbincang bersama ini sore. Salam sepak bola, Bung. Salam sepak bola. Terima kasih ya, Alista.